Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu arti dan ruang lingkup statistika, statistika dan ilmu-ilmu pendidikan, metodologi statistika, klasifikasi data statistika, teknik membuat skala, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan pemeriksaan terhadap data yang akan disampaikan langsung oleh M. Mahfud, Rizky Aulia, Febriani Mega Pratiwi, dan Imam Syafiullah. Arti dan ruang lingkup statistika. Statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara, dan digunakan untuk urusan negara. Hal ini dikarenakan statistik hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kenegaraan saja, seperti perhitungan banyaknya penduduk, pembayaran pajak, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Mencakup statistik tidak hanya bertumpu pada angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian di berbagai bidang kehidupan, termasuk kegiatan berbagai bidang penelitian, seperti pendidikan, psikologi, pertanian, sosial, dan sains. Berikut ini beberapa pengertian statistik sesuai perkembangannya. Pengertian yang pertama, statistik adalah sekumpulan angka-angka yang menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun, masih acak, maupun angka yang sudah tersusun dalam satu daftar atau grafik. Berdasarkan pengertian ini, statistik diartikan dalam arti sempit, yaitu keterangan ringkas berbentuk angka-angka. Contoh statistik penduduk yang berarti keterangan mengenai penduduk berupa angka-angka dalam bentuk ringkas, seperti jumlah penduduk, rata-rata umur penduduk. Pengertian yang kedua, yaitu statistik adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka. Selanjutnya, pengertian ketiga, statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Berdasarkan pengertian kedua dan ketiga, statistik sudah diartikan dalam arti yang luas dan sudah merupakan suatu metode atau ilmu, yaitu metode atau ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan, penganalisasian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Statistik dalam arti sempit mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai data yang disajikan dalam bentuk yang pertama tabel dan diagram, kedua pengukuran tendensi sentral, dalam kurung rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Yang ketiga yaitu pengukuran penempatan, dalam kurung median, kuartil, desil, dan persentil. Yang keempat yaitu pengukuran penyimpangan, dalam kurung ring, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, variasi, koefisien, varian, dan angka baku. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu angka indeks. Statistik di atas dalam arti luas adalah suatu alat yang untuk mengumpulkan data, mengelola data, menarik kesimpulan, merupakan tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau statistik yang digunakan mengenai data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi dan popularisasi. Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai statistik, terlihat adanya pergeseran pengertian dari pengertian yang sempit ke pengertian yang luas. Oleh karena itu, pengertian statistik lebih luas dan jelas melingkupi pengertian baik yang sempit maupun yang luas. Berikut ini pengumpulan, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya atau disiplin ilmu yang menggunakannya, statistik dapat dibagi atas beberapa macam. Pertama, yaitu statistik pendidikan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu pendidikan. Kedua, statistik perusahaan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang perusahaan. Ketiga, statistik ekonomi adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu ekonomi. 4. Statistik pertanian adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam bidang ilmu pertanian. Yang kelima, statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan dalam ilmu kesehatan. Yang keenam, statistik sosial
adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam bidang ilmu sosial. Statistika dan ilmu-ilmu pendidikan adalah metode atau ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Statistik pendidikan adalah statistik dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip metode dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, bahan, keterangan yang berwujud angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Fungsi statistik dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, memperoleh gambaran tentang segala sesuatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Yang kedua, mengikuti perkembangan tentang segala sesuatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Yang ketiga, melakukan pengujian. Keempat, mengetahui apakah gejala tadi ada hubungannya dengan gejala yang lain. Yang kelima, menyusun laporan. Keenam, menarik kesimpulan secara logis. Metodologi statistika. Metodologi statistika adalah pemecahan masalah secara statistik yang terdiri atas beberapa tahap. Tahap-tahap dalam metodologi statistik yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah merupakan tahap awal atau tahap perencanaan. Pada tahap ini, masalah atau persoalan yang ada dipahami dan didefinisikan secara jelas dan tepat. Misalnya sifat permasalahan, luas permasalahan dan dampak situasi. Yang kedua yaitu pengumpulan data atau fakta. Pada tahap pengumpulan data, data yang mendukung atau bersangkutan dengan permasalahan dikumpulkan. Data tersebut dapat berupa data intern dan data ekstern. Yang ketiga, klasifikasi data. Pada tahap klasifikasi data, data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan studi. Salah satu metode pengklasifikasikan data yang sering digunakan adalah metode coding. Yang keempat yaitu penyajian data. Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklasifikasikan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tertentu, misalnya tabel atau grafik. Yang kelima yaitu analisis data. Tahap analisis merupakan tahap akhir dari metodologi statistik. Sebelum kesimpulan, pada tahap ini diinterpretasikan hasil dari tahap-tahap sebelumnya. Klasifikasi data statistika. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, dan lain-lain. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, dan lain-lain. Membuat skala. Yang pertama, ukuran nominal. Ukuran nominal adalah ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Objek dikelompokkan ke dalam set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka. Set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Misalnya untuk mengukur jenis kelamin, objek dibagi atas dua set yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian masing-masing anggota set di atas diberikan angka, misalnya satu pria, satu wanita. Jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat wanita lebih tinggi dari pria, ataupun sebaliknya, tingkat pria lebih tinggi dari wanita. Angka-angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Ukuran nominal digunakan untuk
mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi, atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek tetapi hanya memberikan urutan ranking saja. Jika kita mempunyai sebuah set objek yang dinomori dari 1n, yaitu n ABCD n, dan sebuah set lain yaitu R 1 2 3 4 n, dan dibuat korespondensi antara set R dengan set n dengan aturan di mana objek yang terkenal diberikan angka 1, objek terbesar kedua diberikan angka 2, dan seterusnya. Maka telah digunakan ukuran ordinal. Ukuran interval seperti halnya dengan ukuran ordinal. Ukuran interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala interval dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada objek yang diukur. Ukuran rasio adalah ukuran yang mencakup semua ukuran sebelumnya ditambah dengan satu sifat lain, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol karena ini interval jarak tidak beda angka rata-rata satu kelompok dibanding dengan titik nol. Karena ada titik nol tersebut, maka ukuran rasio dapat dibuat berkalian ataupun pembagian. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil perhitungan atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik dari sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. Sampel itu harus representatif, artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dari sampel yang diambil. Pengumpulan data. Yang pertama, penggolongan data statistik. Data statistik dapat dibedakan dalam beberapa golongan, tergantung dari segi mana pembedaan tersebut dilakukan. Yang pertama, ditinjau dari variabel yang diteliti, atau segi sifat angkanya. Data statistik dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu data kontinu dan data diskrit. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung-menyambung. Dengan kata lain, data kontinu ialah deretan angkanya merupakan suatu kontinu. Sedangkan data diskrit ialah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Yang kedua, penggolongan berdasarkan cara menyusun angka. Ditinjau dari segi menyusun angka, data statistik dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, data nominal, yang kedua, data ordinal, dan yang ketiga, data interval. Data nominal ialah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Data ordinal atau data urutan ialah data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan. Dan data interval ialah data statistik yang terdapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Yang ketiga, penggolongan data berdasarkan bentuk angka. Ditinjau dari segi bentuk angkanya, data statistik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data tunggal dan data kelompok atau data tergolong. Yang keempat, penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Ditinjau dari sumber mana data tersebut diperoleh, data statistik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data statistik yang diperoleh dari sumber tangan pertama. Yang kelima, penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Ditinjau dari segi waktu pengumpulannya, data statistik dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Pemeriksaan terhadap data. Sebelum data diolah lebih lanjut, melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut. Hal ini diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
Misalnya, kekeliruan atau ketidakbenaran tentang sebuah data. Tidak beresnya alat pengukur, tidak telitinya orang yang membaca alat-alat untuk mendapatkan data, dan tidak telitinya waktu mengadakan pencatatan atau menyalin data yang akan menghasilkan data kebenarannya tidak dapat dipercaya. Memeriksa data yang meragukan, dan jika hal ini terjadi, cepat diyakinkan kebenarannya.